Yuk belajar membaca dan menerjemah bahasa Arab tanpa harokat dengan cepat dan tepat. Dan pada kesempatan kali ini saya coba untuk melanjutkan latihan untuk tingkat menengah. Jadi kemarin mungkin sudah saya memberikan gambaran bagaimana cara menerapkan dasar-dasar ilmu nahwu yang sudah kita kuasai dengan menggunakan rumus pintar, yaitu mengetahui alasan masing-masing setiap kalimat per kalimat. Maka untuk yang sudah menguasai dasar-dasar tersebut, baik itu sudah menguasai dasar-dasar dari Jurmiyah atau Imriti atau metode-metode lainnya, maka untuk lanjutannya silakan coba praktek menggunakan kisi-kisi i'rab seperti ini. Jadi saya coba lanjutkan ya, yang mana kemarin sudah dibaca faslun, ini adalah pasal fi adadi mubtilatis sholati, di dalam hitungan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kemudian walladzi yubtilus sholata, dan adapun sesuatu yubtilu yang membatalkan sesuatu tersebut as-sholata pada sholat, ahada asyara syai'an, yaitu ada 11 syai'an perkara atau 11 macam. Nah, kita coba lihat di sini kira-kira cara bacanya bagaimana. Ini sudah ada keterangan sesuai dengan kisi-kisi i'rabnya. Ini adalah badal, yaitu badal dari ahada asyarah ya. Ahada asyarah menjadi khobar, namun ini mabni karena berupa isim adat, maka kita baca rofa juga al-kalamu ya, karena khobar itu rofa, kita baca rofa juga al-kalamu ialah berbicara. Kemudian ini adalah naat ya dari al-kalamu, naat yang pertama, berarti nanti ada naat yang kedua. Al-amdu yang sengaja, jadi maksudnya berbicara secara sengaja. As-sholihu ini naat, kita baca rofa juga, yang patut atau layak. Li khitabil adamiyina, cara bacanya seperti itu karena ini adalah jar majrur, al-adamiyina mudhaf ilaih ya, dan jarnya menggunakan iya. Jadi ya harus tahu bahwa jamak mudzakkar salim itu kalau jar menggunakan iya. Kemudian di sini menjadi khobar li mubtada'in mahdhufin, berarti mubtada'nya dibuang, mentakdir huwa sawaun. Atau ini bisa dijadikan khobar muqaddam dan mubtada'nya nanti ditakwil masdar, yaitu berupa fi'il setelahnya. Nah, di sini ta'allaqa berupa fi'il mati dan fa'ilnya disimpan. Sehingga kalau mengartikan sama saja kalam tersebut ta'allaqa berhubungan, apa itu kalam? Nah, ini jar majrur lagi, kita baca bimaslahati dengan kemaslahatan. Ini mudhaf ilaih, berarti sandarannya, sehingga maslahati gak boleh tanwin. As-sholati, sholat, bimaslahati sholati dengan kemaslahatan sholat, aula atau tidak. Jadi aunya disebut huruf athof, kemudian la-nya disebut la nafi. Kemudian wal amalul kathiru, kita baca al amalu rofa karena ikut pada al kalamu, yaitu melakukan pekerjaan, maksudnya ya bergerak, al kathiru yang banyak, ini jadi naatnya. Al mutawali ini juga naat yang kedua, maka rofa, namun rofanya menggunakan dhammah muqaddarah karena berupa isim yang diakhiri ya atau disebut isim mankus. Kasala sati khutuwatin, seperti halnya 3 kali langkahan atau gerakan. Amdan ini adalah khobarnya kanah yang didahulukan, maka ini kanahnya. Zalika ini isim isyarah berupa isim dari kanah, baik itu sengaja gerakan tersebut au sahwan atau tidak sengaja. Amal amalu, adapun gerakan al-qalilu yang sedikit, jadi amalnya disebut harfu syartin wa tafsilin, al amalu jadi mubtada. Nah, ini naatnya ikut pada al amalu, al-qalilu yang sedikit. Fala, karena di sini ada amma, maka di sini disebut fa'ur rabithah, la-nya disebut la nafi, maka tidak tabtulu batal. Apa yang batal? Ini fa'ilnya as-sholatu, apa itu sholat. Jadi kalau gerakannya sedikit ya tidak batal sholatnya bihi, sebab gerakan itu. Jadi untuk khobar dari al-amalu maka kita ambilkan pada jumlahnya, disebut dengan khobar ghairu mufrad, terdiri dari jumlah, yaitu jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi seperti itulah latihan untuk tingkat menengah, yang artinya sudah menguasai dasar-dasar dari ilmu nahwu, artinya sudah paham bahwa kalimat itu ada 3 macam. Kemudian nanti kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jika itu mu'rab tidak lepas dari yang namanya tanda i'rab. Kemudian model isimnya itu ada 9 macam. Kemudian
ketika kalimat tersebut mu'rab maka butuh yang namanya i'rab. Kapan isim itu dibaca rofa maka harus mengetahui tentang apa itu fa'il dan cara bacanya. Jadi itu yang dimaksud dengan materi dasar. Dan kemudian untuk membiasakan maka cobalah menggunakan latihan menggunakan kisi-kisi seperti ini. Dan untuk kitabnya sudah tersedia ya, yang sudah ada kisi-kisi ini mulai dari juz 1, 2, dan 3. Dan insyaallah sebentar lagi ada juz 4 yang sekarang masih dipercetakan, sehingga nanti untuk kitab Fathul Qorib yang dilengkapi dengan i'rab itu sudah ada secara lengkap. Dan untuk teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, silakan bisa cek di keranjang kuning di bawah ini.